Apa sih bedanya Mac.com dan N8N kalau mau belajar yang namanya AI? Sebenarnya dua platform ini sama aja ya. Kalau misalnya kita lihat nih, Mac.com dan N8N ini berguna untuk jadi pengganti backend dan kalian lebih mudah dari yang sebelumnya kalian gunain coding yang panjang lebar. Sekarang kalian bisa menggunakan sesuatu yang lebih visual, sesuatu yang lebih mudah dipelajarin untuk ngebikin sebuah AI backend. Kenalin gue Arif, mungkin di sini udah lumayan banyak yang kenal. Kita akan ngebahas kenapa harus Mac.com, apa bedanya Mac.com dan N8N. Oke, kita mulai. Nah, kenapa harus Mac.com? Pertama dulu ya, Mac.com sama N8N itu adalah no-code automation platform. Dengan Mac.com biasanya visual tuh lebih mudah gitu untuk dipelajarin, bisa drag and drop, bisa bikin backend dan integrations mudah dengan modulnya. Kalau gue sendiri, Mac.com itu punya automation yang workflow lebih dari 1000 sampai 2000 software. Bisnis juga bisa jalan tanpa perlu karyawan. Sebenarnya lebih ke efisiensi aja sih, dan secara harga biasanya lebih murah. Bisa dengan menguasai yang namanya Mac.com atau N8N beserta AI tools lainnya, kalian udah bisa menghasilkan duit. Seperti gue pribadi, gue udah bisa menghasilkan duit dari platform-platform seperti Mac.com dan N8N. Caranya adalah dengan gue memberikan sebuah service kepada sebuah bisnis. eh gue bisa lo bikin bisnis lo itu lebih efisien, dan lo nggak perlu terlalu banyak kerjaan manual. Lo cukup perlu bayar gue segini, gue bisa provide lo sesuatu yang punya value lah. Nah, contoh AI automations itu banyak banget ya. Ada social media automations, newsletter automations. Nah, kalian udah lihat ya kemarin videonya newsletter automation itu kayak gimana. Content generation, lead generation, personalization, kebutuhan sistem bisnis. Mungkin ada di sini yang nggak terus, mungkin AI agent juga. Nah, ini perbandingan ya. Ini perbandingan antara semua platform AI automations. Ada Zapier, ada Mac.com, ada self-hosted N8N, dan juga ada N8N itu sendiri ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah agak sedikit advance nih, sudah bisa dibilang kalian punya pengalaman gitu, misalnya di programming atau coding, mungkin kalian bisa menggunakan N8N. N8N ini adalah versi advance-nya. Tapi kalau misalnya kalian nih pemula, nggak ngerti sama sekali dunia coding, dunia programming seperti gua 6 bulan lalu, gua saranin mungkin di awal-awal bisa gunain dulu yang namanya Mac.com. Kenapa? Di sini tuh benar-benar dikit banget gunain coding ya. Bahkan nggak gunain coding sama sekali kalau di Mac.com. Secara pricing juga jauh lebih murah. Kenapa nggak Zapier? Kalau Zapier sendiri ini bisa terbilang itu pertama mahal, kedua yang gunain Zapier ini adalah personal doang ya, orang-orang yang kayak oke, gue mau otomasin beberapa kerjaan gue tapi nggak bisa terlalu banyak. Jadi banyak banget yang awal-awal eh, orang-orang tuh gunain Zapier. Sebenarnya Zapier ini yang paling lama, yang paling tua setahu gue untuk AI automation. Sebelum bahkan ada AI ya, jadi ada automation backend awalnya tuh Zapier. Cuman sekarang kesini-sini semua profesional, semua freelance atau semua AI agency rata-rata cuma gunain dua, either Mac.com atau N8. Untuk klien-klien gua banyak banget yang lebih prefer gunain Mac.com, tapi ada juga yang prefer pakai N8N. Kalau misalnya yang gunain Mac.com, itu biar mereka juga ngerti. Jadi Mac.com ini gampang banget untuk dimengerti oleh berbagai macam kalangan, terutama yang nggak mengerti masalah dunia coding atau dunia IT. Jadi mereka bisa ngerti hanya dengan kata-kata atau by proses. Sedangkan kalau N8N mungkin ini akan lebih banyak ke enterprise level atau medium bisnis yang mungkin mengerti sedikit tentang teknik, butuh sebuah otomatisasi yang benar-benar advance, butuh otomatisasi yang bisa dibilang uh, punya fleksibilitas dan dynamic yang tinggi. N8N sendiri pun sekarang pun di mana-mana itu jadi primadona sebenarnya untuk para AI agency atau AI apps atau para freelancer ya. Cuman di sini untuk para beginner kalian harus mengerti sedikit yang namanya coding.
sebenarnya nggak full butuh coding, tapi ada kayak misalnya JavaScript dan berbagai macam JSON code itu harus dikuasai nih di N8N biar benar-benar kalian bisa memanfaatkan platformnya itu secara sempurna. Nah, kalau misalnya kalian nih yang belum ada ngerti sama sekali yang namanya AI automations atau AI agent, gua saranin gunain Make.com. Make.com itu mudah dipelajarin, banyak integrasinya, dia ada 2000 plus integrations. Jujur, daripada Make.com sama N8N, keunggulan Make.com salah satunya adalah integration. Integrationsnya itu sangat-sangat mudah di Make.com. Sedangkan untuk di N8N, kalian butuh sebuah technical untuk menguasai integration ini. Sedangkan ketika kalian ngebikin sebuah sistem atau sebuah aplikasi atau sebuah AI agents, integration ini lumayan penting ya. Integration ini lumayan penting untuk berbagai macam sistem. Jadi kalau misalnya kalian nggak begitu ngerti caranya integration menggunakan coding, Make.com itu solusi. Dan gue bisa bilang dengan Make.com itu sendiri, kalian udah bisa ngasilin yang namanya duit. Banyak banget kok klien yang pakai Make.com dan mereka maunya pakai Make.com karena mereka jadinya ngerti gitu, walaupun nggak ngerti-ngerti banget tapi minimal mereka ngerti secara workflow-nya, ngerti secara kata-katanya, promptingnya juga jauh lebih gampang, nggak terlalu banyak coding. Ini jadi pilihan primadona ya kalau misalnya untuk para pemilik bisnis yang gue nggak ngerti-ngerti banget coding gitu, tapi gue pengen gunain AI automations dan mereka lebih prefer pakai Make.com. Nah, kalau secara pricing ya, mungkin bisa dibilang Make.com ini terbilang murah, tapi dibilang murah banget enggak. Kalau misalnya murah banget mungkin ada N8N yang self hosted. Itu ada di 699 per bulan, ini pakai hostinger. Banyak juga platform-platform lain atau kalian self hosted di server sendiri itu bisa lebih murah lagi, bisa gratis bahkan. Cuman ada problem dengan self hosted ini sendiri. Jadi ada sebuah klausa yang kalau di self hosted ini masalah copyright. Yang kalian tuh seingat gua, ini correct me if I'm wrong ya, agak sulit ngejualnya ke klien. Dan kalau misalnya ada apa-apa dengan self hosted N8N ini, uh, N8N tidak memiliki pertanggungjawaban. Ini yang jadi problem dengan self hosted N8N. Sedangkan kalau misalnya kalian pakai yang cloud servernya dari N8N-nya langsung, jadi ini N8N menyediakan ya platformnya. Uh, Mereka udah menyediakan servernya sendiri, jadi mereka akan nge-maintenance. Sebenarnya lebih bagus, cuman secara per bulannya, apalagi untuk yang baru, itu bakal lebih mahal, $20 per bulan. Dan juga kalau misalnya ngomong secara harga ya, Make.com itu sebenarnya ada options untuk gratis. Coba gue buka di bagian pricing sini. Nah, jadi kalau misalnya kalian baru banget nih dan nggak ngerti apa-apa tentang AI automations dan nggak mau ngeluarin duit, Make.com itu pasti free. Dan kalian bisa gunain 1000 operations per month dan bisa sampai 5 workflow aktif seingat gue di sini. Sedangkan kalau di N8N di cloud servernya, untuk tier paling bawah saja itu harus bayar $20 per bulan. Gue lupa dia kalau nggak salah sempat menyediakan free untuk beberapa waktu ya, tapi nggak selamanya. Dengan kalau Make.com kalian bisa gunain ini secara gratis dulu nih. Jadi kalian lebih gampang, lebih mudah untuk para beginner masuk ke dunia AI. Terus juga secara harga nih perbandingan ya, kalau misalnya kita bandingin secara harga per tugasnya, bisa dibilang, gue nggak bisa bilang Make.com itu lebih murah, tapi sebenarnya kalau misalnya kalian baru dan nggak gunain banyak automation atau workflow, jatuhnya Make.com jadi lebih murah. Kenapa? Karena kalau misalnya Make.com itu by operations. Nah, nanti gue jelasin gimana by operations itu sendiri. Sedangkan kalau N8 itu by workflow, jadi kayak workflow gede. Anggapan kalau misalnya kita ke N8N. Nah, ini ada satu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operations, tapi mereka akan hitungnya cuma by workflow. Jadi dari satu start sini sampai N akan dihitung satu workflow. Dari $20 itu kalian akan dapat 2.500 workflow executions. Mungkin bisa dibilang bisa jadi lebih mahal, bisa jadi lebih murah. Kalau menurut gue ini 50-50 ya. Kalau misalnya kalian gunain sistem yang benar-benar kompleks, yang gede banget, mungkin bisa jadi N8N lebih murah. Tapi kalau misalnya kayak gue, banyak banget gue tes-tes tuh yang gunain skenario-skenario kecil biar lebih mudah dan biar lebih gampang, itu jadinya lebih mahal kalau gunain N8N. Itu juga kenapa gue sebenarnya masih lebih prefer gunain Make.com daripada N8N. Cuman emang ada beberapa case yang gue bisa menggabungkan antara N8N dengan Make.com sebagai sebuah backend, atau hanya menggunakan N8N karena kebutuhan sistem bisnisnya. Tapi mostly gue bisa bilang 60-80% semua sistem gue gunain Make.com, dan itu juga
gue kasih ke klien gue, dan klien gue maunya Make.com juga. Jadi bisa banget menghasilkan duit dari Make.com. Kita balik ke workflow flexibility. Seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau misalnya Zapier ini benar-benar beginner level banget, yang kalian free build, tapi kayak gampang masuk-masukinnya. Nah, problemnya adalah sulit customization-nya. Jadi nggak begitu banyak fleksibilitas di dalam Zapier itu sendiri. Sedangkan kalau di Make.com ini sebenarnya bisa dibilang secara flexibility mungkin nggak se-fleksibel N8N, karena kalau N8N kan lu bisa gunain coding ya, jadi fleksibilitasnya tuh luas banget kalau misalnya lu ngerti coding. Tapi bisa dibilang ini lumayan fleksibel untuk di Make.com. Dan juga ada advanced logic, jadi kalian juga bisa gunain JSON code, mungkin yang nggak sampai advance banget. Jadi lumayan lumayan tinggi secara fleksibilitas. Gue bisa bilang 80% lah. Dan ini udah cukup sebenarnya. Nggak semua sistem bisnis itu butuh yang kayak sampai 100% fleksibilitas ya. Fleksibilitas. Mostly Make.com udah bisa menyediakan gitu untuk hal-hal seperti ini. Jadi nggak perlu takut gitu kalau gunain Make.com. Dan yang paling primadona itu adalah software integrations. Make.com itu punya 2000 plus software integration, sedangkan kalau N8N itu sampai saat ini masih ada 500 plus integrations. Mungkin ini akan keep updated ya, setiap minggu, setiap bulan mungkin akan terus bertambah. Cuman untuk kayak misalnya aplikasi-aplikasi yang nggak ada nih, misalnya di Make.com atau di N8N, kalian sebenarnya bisa integrasiin itu dengan gunain suatu modul khusus. Cuman kalau di N8N itu sangat teknikal sekali, dan di sini yang benar-benar kalian butuh sebuah skill AI codingnya ya. Kesulitan setup ini favorit banget. Make.com itu beginner friendly, benar-benar beginner friendly. Everyone can try. Semua kalian teman-teman bisa cobain, kalian udah bisa jalanin tanpa perlu belajar banyak coding. Jadi waktu belajar juga lebih cepat. Nah ini yang lebih penting nih, ketika kalian misalnya mau terjun ke dunia AI, otomatis nih kalau misalnya kalian mau terjun ke dunia AI, kan balik lagi ya, seberapa cepat waktu belajar kalian dan sampai berapa lama waktu belajar kalian bisa menghasilkan duit. Ini penting nih. Jadi semakin cepat kalian belajar, semakin cepat juga ngasilin duit, itu lebih bagus. Dan bisa pelan-pelan nanti kalian tingkatin. Jadi kayak gue sendiri pribadi, gue bener-bener all in awalnya tuh belajar di Make.com. Gue belajarin, gue cepat ngasilin duitnya, nah gue pelan-pelan naik ke N8N. Jadi untuk awal-awal, kalian teman-teman bisa aja belajar kayak sebulan full atau 2 bulan full, itu udah bisa menghasilkan duit. Ada teman gue juga yang benar-benar kayak baru belajar seminggu 2 minggu udah bisa ngasilin duit. Nah ini possibility yang sebenarnya menarik, dan menghasilkan duitnya juga nggak dikit ya. Bisa aja kalian dapat klien yang ngasilin satu workflow itu $300, $600, $1.000, $2.000. Nah, itu possible banget. Jadi kesempatannya itu tinggi banget dengan gunain Make.com, daripada kalian harus belajar lama banget sampai levelnya N8N yang bagus, bisa mungkin habis waktu 3 bulan 6 bulan gitu untuk belajar N8N, karena banyak banget teknikalnya gitu, baru kalian bisa menghasilkan duit. Return of investment-nya sampai kalian bisa balikin duit itu perlu kalian pertimbangin. Saran gue adalah kalian belajar Make.com, belajar sebulan 2 bulan, hasilin duit, terus-terusin, lakuin, ulangin sampai kalian ada di level tertentu udah menguasain, baru pindah ke N8N. Jadi di sini kalian udah punya penghasilan gitu yang bagus gitu, menjual sistem AI ke bisnis atau ke orang lain sambil ningkatin skill kalian. Konsultan belajar juga, Make.com ini favorit banget karena beginner friendly, dan mostly banyak banget business owner atau yang baru mau buka bisnis atau orang-orang lah pokoknya intinya ya, apapun itu mereka suka dengan Make.com karena jadinya mereka ngerti. Jadi selain kayak kalau daripada gunain N8N kan lumayan complicated ya, dan kalau misalnya mereka mau baikin itu puyeng. Kalau Make.com karena mereka ngerti dan lebih gampang untuk dipelajarin, jadi mereka lebih prefer untuk gunain Make.com untuk orang-orang yang non technical. Nah mungkin ada beberapa terminologi untuk Make.com. Ada skenario, gue perbesar dikit. Ada skenario itu dari awal sini sampai terakhir ini skenario. Jadi ini menjelaskan sebuah sistem. Ini skenario untuk booking appointment yang gue taruh di sini. Terus ada modul. Jadi satu-satu hal ini disebut modul. Nah,
Modul ini juga bisa kita bilang satu operations hitungannya. Jadi satu modul tuh satu operations. Jadi misalnya kalau di sini ada jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ini akan menghabiskan 11 operations. Kalau misalnya kalian bayar ya, itu mungkin kan dapatnya kalau nggak salah 10.000 operations ya. Nah, jadi kalian bisa bandingin aja. Mungkin kayak keluar duit berapa ratus perak gitu. Berapa ratus perak dong untuk satu skenario. Terus ada webhook. Nah, webhook ini adalah kirim-kiriman data lah. Nanti gua akan jelasin lebih detail lagi di bab selanjutnya. Ini agak panjang banget. Kalau misalnya kalian lihat nih, banyak ya. Jadi nanti di digital produk gua, di ebook ini gua akan jelasin secara detail the whole Mac.com. Biar kalian bisa ngerti, bisa belajar, dan kalian bisa gunain skill ini untuk jualan sebagai service, atau misalnya kalian jualan skenario atau apapun itu produknya, atau uh, hal yang ingin kalian lakukan, atau kalian juga bisa bikin aplikasi. Ini bisa banget. Terus yang kedua adalah connections. Jadi kalau misalnya kalian mau integrations, biasanya kalian akan melakukan connections. Nah, ini bisa macam-macam ya. Kalau misalnya pakai ChatGPT atau pakai Google, dia tinggal di add di sini, nanti akan ada uh, tipe connectionsnya. Either gunain API key, atau gunain token, atau kalian tinggal sign in doang. Kalau misalnya kalian pakai Google, kalian tinggal kayak sign in kayak biasa, langsung ke connect. Nah, ini enaknya Mac.com. Jadi integrasinya itu dibikin mudah. Sedangkan kalau misalnya kita ke N8N, mungkin kan akan butuh technical. Terus ada trigger. Nah, trigger ini kalau misalnya di awal-awal, jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan ada nih bawah, setiap awalnya skenario biasanya ada trigger. Trigger ini nunjukin kayak, oh ini akan dimulainya seperti apa gitu. Apakah setiap 15 menit, atau kalau misalnya ada data masuk. Nah, ini triggernya. Di sini kalian bisa setting juga nanti leader at trigger. Misalnya, oh ini skenario akan jalan setiap 15 menit, atau misalnya oh ini skenario akan jalan setiap hari ini dari jam segini sampai jam segini. Oh, skenario ini akan jalan ketika ada data masuk. Nah, ini semuanya akan diatur di trigger. Terus yang terakhir itu ada operations. Nah, seperti yang kayak gue jelasin tadi, biasanya satu modul itu satu operations. Cuma bedanya adalah modul itu adalah bulatan ini sendiri ya. Tapi kalau operations adalah ketika dijalankan. Ketika dijalankan, maka modul ini akan mengeluarkan yang namanya operations. Di sini ada operationsnya, ada input dan juga output. Ini semua akan gue jelasin detail nanti di bab-bab selanjutnya. Jadi stay tune aja. Nah, ini ada dashboard overview. Dashboard overview ini mungkin kalau misalnya kalian lihat bisa ke sini. Di sini banyak banget tools-tools, tapi sebenarnya nggak semuanya kalian butuhin. Di sini gue akan jelasin aja nanti di bab selanjutnya apa aja yang sebenarnya kalian butuhin, apa aja term-term yang kalian harus mengerti, dan gimana cara penggunaannya. Nanti kalian bisa aja langsung login dulu aja, free dulu, nggak perlu keluar duit juga ya kan. Ups. Nanti akan gue jelasin per dashboardnya. Mungkin sedikit jelasin, mungkin sih ada organizations, ada creating scenario, ini ada operationsnya. Gue udah gunain berapa nih per bulannya. Gue cuma gunain juga yang level standar aja per bulan. Kalau misalnya kalian bayar per bulan, biasanya lebih tinggi, $10.59. Tapi kalau misalnya kalian bayarnya langsung setahun, itu lebih murah, jadi $9 doang. Di sini ada tim. Ini biasanya banyak juga ya, ada user, ada siapa aja, ada notification settings, ada variables. Nah, ini semua skenario-nya akan disimpan di sini. Ada folder juga di samping buat nge-arrange semuanya. Ada AI agents. Kalau misalnya kalian gunain AI agents, di sini kalian bisa tambahin AI agents kalian. Ada templates. Kalau misalnya kalian mau cari mungkin dari komunitas, template-templatenya banyak di sini yang bisa kalian gunain juga. Terus ada connections. Connections ini adalah berapa aja integrasi yang kita punya. Di sini banyak banget ya, tergantung kebutuhan. Di more juga ada webhook, ada key, ada device, ada data stores, ada data structure, ada custom apps. Terus juga di bawah dari ini settingan doang. Biasanya rata-rata notifications. Ini kalau misalnya ada error, biasanya akan masuk ke sini di notifications. Resource Hub ini kalau misalnya kalian mau belajar. What's new update-nya, di sini cuma setting-setting doang sisanya. Oke,
Itu aja untuk bab ini. Kita akan lanjut ke bab selanjutnya. Kalau misalnya kalian yang ingin dapetin, oke, tadi ada ajan. Ini kayaknya udah nggak kedengaran ya. Ada sih ajan-ajan dikit ya. Nah, mungkin kalian teman-teman kalau misalnya mau belajar lebih lengkap, kalian bisa cek link di bawah. Gue ada produk digital di sini. Gue akan ngeluarin full PDF, dan di setiap PDF-nya di bagian bawah akan ada link video yang akan gue bantu jelasin dengan video. Itu aja. See you next time. See you.